kita bisa pergi untuk massage, kita bisa pergi sama teman-teman juga somehow holiday gitu kemana. Jadi memang pengaturnya healing-healing tipis Oke. gitu kan. Sambil bersolek sambil menabung. Asik. Itu bener banget ya. Itu benar banget sih. Itu sebagai ibu-ibu dan emak-emak tuh kayak Oh iya. tuh aku banget tuh Iya. kayak gitu ya. Pay letter itu ada yang terselubung karena sebenarnya memaksa untuk kebenaran belum sempat pindahin saldo top up nih, Iya. pay letter aja gitu. Halo Ucap Woman, selamat datang di ruang kita Up Close and Personal dengan Wulan Maharani. Hari ini kita akan ngobrol bareng tentang sesuatu yang sering kali buat kita cemas, bahkan sering dianggap tabu, terutama untuk perempuan, yaitu ngomongin uang. Tahu nggak Ucap Women? Padahal bijak dan melek financial ini bisa jadi sumber kekuatan kita, dan ini merupakan salah satu dimensi dari wellness. Nah, banyak perempuan apalagi di usia 30-an mulai merasakan beban ganda, mulai dari karir, keluarga, bahkan peran menjadi ibu. Di tengah semua itu, seringkali kita lupa bahwa mengatur uang itu bukan urusan angka, tapi bagian dari self-care. Nah, kita beruntung banget nih hari ini karena sudah hadir bersama kita Mbak Ina Damayanti, Head of Markom dari Bank Victoria yang akan berbagi soal financial self-care. Selamat datang di Ucap Mbak Ina. Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya yang pasti sibuk banget. Iya. Ya, menemui nasabah dan para mitra, tapi udah mau datang menemui sobat Ucap hari ini. Saya juga bahagia banget hari ini bisa ketemu sama Mbak Wulan dan kemudian bisa berpartisipasi dalam acara Ucap pada hari ini. Ya, terima kasih banget juga terutama dukungannya juga dari Bank Victoria untuk menyemarakan nih World Wellness Weekend di tahun 2025 ini. Iya. Nah, Mbak Ina, kita mau ngomong-ngomong ya tentang uang. Yes. Gitu ya. Memang sesuatu hal yang dekat dengan kita, tapi kalau kita salah memanage, itu akan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan ya. Iya, betul gitu. sekali. Nah, kalau saya mau nanya nih mulai dari paling dasar dulu. Menurut Mbak Ina sendiri, apa sih arti financial self-care? Dan apakah ini cuman soal urusan nabung dan investasi? Atau ada yang lebih luas daripada itu? Mungkin boleh di-share. Oke, financial self-care sebenarnya ada beberapa orang yang kayak kalau ngomong self-care itu kayak financial self-care itu sesuatu yang ekstrim gitu ya. Iya. Sampai nggak boleh spending something yang di luar dari menabung atau investasi. Padahal sebenarnya financial self-care itu adalah memastikan justru ke depannya kita bisa lebih banyak menikmati hidup kita sendiri dengan baik. Ya Itu tuh kan? self-care tuh biasanya disamakan dengan selfish kan? Iya, betul. Jadi kayak kita benar-benar berusaha meng-cut semuanya gitu ya. Sampai nggak boleh ngapa-ngapain, diakhirnya bersalah kalau melakukan Akhirnya sesuatu. nggak enjoy life juga Akhirnya ya. nggak enjoy life Nah itu juga. menarik tuh. Justru Iya. karena kita self-care, kita justru bisa mempersiapkan ya. Iya, betul. Justru Oke. bisa menikmati self-care kita sendiri dengan baik. Dengan pertimbangan sebelumnya yang lebih baik, lebih matang ya, Mbak Wulan ya. Nah kalau misalnya tips sederhana aja deh Mbak. Kalau misalnya seorang perempuan menerima gaji Iya. gitu ya, mungkin gajinya sekitar mungkin 8-10 juta gitu Iya. per bulan. Nah bagaimana dia mengatur supaya tadi ya financial self-care itu sehat? Iya, kalau untuk rumus umumnya sebenarnya gampang banget Mbak Wulan. Ya. 50, 30, 20. Disiplin aja. 50 pasti kebutuhan pokok, ya kan? Pasti paling besar untuk per bulannya. Ya. Lalu kemudian 30 kita harus sisihkan buat investasi dan tabungan, ya kan? Untuk masa depan. Baik itu reksadana juga atau investasi kesehatan dan yang lainnya. 20 itu sebenarnya kita bisa gunakan untuk hal-hal lain di luar kebutuhan pokok dan yang Emergency tadi. mungkin, dana Iya, emergency. Nah gitu. tadi ya kalau berbicara tentang investasi itu tuh seringkali kayak investasi tuh nunggu kalau kita tuh udah kaya raya atau apa ya gaji tuh double digit, triple digit gitu ya kan suka gitu ya kan, nanti aja deh belum bisa nih investasi gitu. Masih banyak hal yang lain gitu Nah, ya. kalau di Bank Victoria sendiri ada nggak sih banyak produk yang ditawarkan untuk investasi mulai
Nggak tahu mulai dari amount berapa? Iya, misalnya? betul sekali. Jadi kalau kita di Victoria itu investasi itu sebenarnya dari hal numbers yang small number sebenarnya. Jadi Oke. nggak harus nunggu sampai 2 digit, 3 digit. Kalau udah itu udah lama banget ya, udah keburu kekumpul juga sebenarnya. Iya, udah habis Iya, duluan udah habis aja. duluan juga. Jadi sebenarnya kalau dari kita itu untuk investasi seperti reksadana, Mbak Wulan itu bisa mulai dari 100.000 very retail. gitu. Iya. Tuh, Jadi mulai 100.000 bisa loh. belajar. Jadi menyisihkan untuk investasi ya, Yes, 100.000. betul. Di Victoria juga kita punya tabungan yang namanya EduSave. Jadi tiap bulan kita bisa ada alokasikan untuk menabung dengan jangka waktu tertentu dan dengan jumlah cicilan tertentu setiap bulannya. Jadi memang oke. berinvestasi dan menyisihkan itu tidak harus sampai nunggu 2 digit, 3 digit ya kan? Jadi memang bisa kita mulai dari sejak dini gitu. Iya. Jadi itu berarti mitos ya. Kalau misalnya Mitos kita harus kaya sebenarnya. dulu baru bisa investasi. Iya, betul Dan sekali. tadi ternyata banyak banget ya alternatif yang bisa kita Iya. pilih ya Iya, sebenarnya. betul. Oke. Jadi banyak pilihannya sebenarnya. Menarik ya, karena banyak sih perempuan mungkin lebih khawatir kayaknya, aduh harus kebutuhan aku banyak banget nih. Gitu kan. Apalagi kalau yang sudah punya anak gitu kan, kan nanti anak ada keperluan ini itu gitu ya. Iya. Cuman ternyata dengan rumus simple tadi 50, 30 dan 20 itu bisa membantu kita ya setidaknya menjadi patokan yang mudah banget untuk bisa diikutin. Iya, betul sekali. Itu tips yang harus dicatat. Nah, sekarang kadang nih kita tuh baru sadar pentingnya keuangan saat kita tuh udah ada masalah, misalnya cicilan macet gitu, atau misalnya hutang yang terus bertambah gitu. Karena kan sekarang lifestyle kan semakin menggiurkan kan ya untuk lebih berhutang gitu. Nah, padahal kalau dipikir-pikir, kapan sih sebaiknya perempuan ini mulai aware dengan mengatur keuangannya secara bijak? Kapan? Iya, sebenarnya kalau saya dan juga umumnya baiknya kita tuh mulai mengatur pengeluaran itu semenjak kita udah mulai menerima penghasilan. Oke. Artinya begitu kita mulai punya penghasilan itu kita udah harus mulai mengatur penghasilan itu untuk disisihkan pastinya ya kan. Jadi bukan nunggu sampai nanti di umur berapa, sekarang ya udah ya dihabisin dulu, dipakai dulu tadi. Justru dengan kita mengaturnya sejak dini akan banyak self reward yang bisa kita terima di kemudian hari karena kedisiplinan tadi yang kita sudah mulai sejak dini. Aku mau tahu deh, Ina sendiri cara self care-nya itu gimana tuh? Mengaturnya, your personal, Ya. boleh nggak di-spill? Kalau saya personalnya tadi rumus umumnya kan tadi 50 30 20. Jadi sisanya untuk 20-nya masih cukup banyak buat saya gunakan nanti buat self reward saya sendiri gitu ya. Nanti kalau udah terkumpul ada masanya kita juga bisa enjoy dengan wellness ya kan. Kita bisa pergi untuk massage, kita bisa pergi sama teman-teman juga somehow holiday gitu kemana. Jadi memang pengaturnya healing tipis jalan-jalan, gitu oke. kan. Jadi pengaturannya itu memang dari awal set the priority and then sisihkan juga untuk hal lain tadi di luar priority yang memang pokok dan kemudian coba berupaya untuk meningkat gandakan investasi atau hal yang kita sisihkan tadi melalui investasi. Nah. Jadi memang yang kita sisihkan itu hasil yang didapat nanti akan lebih maksimal gitu kan. Oke. Yang mau saya tahu tuh sebenarnya pertama kali Mbak Ina tuh berinvestasi apa? Kalau untuk yang pertama kali investasi saya tentunya reksadana. Oke. Karena emang paling gampang ya. Paling gampang ya? Paling Bukannya kita tuh harus gampang. ngerti banget gitu tentang company-nya atau apanya Kalau gitu. reksadana di bank, Ya. pihak bank tuh udah akan memberikan penjelasannya dengan sangat detail. Kemudian mereka akan memberikan profil resiko sehingga kita udah diarahkan sesuai dengan profil resiko kita gitu ya. Oke. Jadi memang reksadana yang dipilih itu sebenarnya udah lebih cocok lah buat kita gitu. Jadi akan lebih gampang buat kita belajar berinvestasi itu sebenarnya ke bank gitu. Oke, jadi salah reksadana. satunya. Reksadana. Saya malah berpikir deposito loh, bahkan Deposito LM. itu sebenarnya yang Curhat. iya LM juga. Tapi kalau yang pertama itu kalau kita sebenarnya suggest ke nasabah adalah yang pertama harus punya tabungan karena kita liquid kan. Iya. Ada something yang benar-benar kita butuhkan, kita ada likuiditas yang bisa kita gunakan. Terus tahapan kedua kita naik ke deposito. Jadi punya jangka waktu yang tidak terlalu panjang dengan imbal hasil yang lebih besar daripada si tabungan. Oke. Kan kalau deposito returnnya sedikit lebih besar ya Mbak Wulan ya. Ya. Nah, setelah punya deposito, dia punya tabungan dan deposito bisa naik ke investasi. Salah satunya reksadana.
reksadana. itu. Kemudian harus juga melengkapi, namanya kita nggak tahu kapan sakit ya, kita juga Oh, punya iya. produk kesehatan bank Asuransi. asuransi. Oke. Jadi mengcover kita bisa mencapai tujuan dengan maksimal. Nah, kalau emas tadi setuju banget, namanya ibu-ibu mana yang nggak suka emas ya? Iya. Saya juga saya juga suka banget, ada lebih sedikit, dibeli sedikit. Sekarang harganya juga terus melambung, itu juga bisa Iya sebenarnya sih. Mbak Bulan. Saya tuh pernah ya suatu hari ke Jogja gitu, terus di depan toko emas saya itu ada suatu spanduk besar gitu ya, dia bilang sambil bersolek sambil menabung. Asik. Itu bener banget ya. Itu benar banget sih, itu sebagai ibu-ibu dan emak-emak tuh kayak Oh iya. tuh aku banget tuh Iya, kayak gitu ya. dan itu bisa diminta kepada pasangan dengan tanpa berat gitu iya, ya, karena benar. seolah-olah sebagai Untuk- investasi. Benar. Sebagai investasi. Oke. Jadi sama ya kalau misalnya kita dulu pernah dengar don't put our money in one basket Yes, gitu ya. Jadi tadi correct. kan punya tabungan dulu, deposito, Iya. nanti ada reksadana dan sebagainya gitu ya. Iya, betul Jadi sekali. itu ya, perempuan-perempuan tuh harus bijak. Punya uang seberapapun tuh harus tadi ngikutin 50, 30 dan 20. Terus pastikan mana investasi yang cocok Iya, dengan betul. Kondisi Dan profil Iya resikonya. gitu ya. Jadi supaya kita nggak akhirnya tadi terjebak dalam masalah Betul. ataupun dalam ya tentunya kita nggak mau ya menghadapi itu. Betul. Oke, dan misalnya nih ya, perempuan usia 30-an mulai merasakan beban ganda. Iya. Udah masuk kan menikah, terus antara karir, keluarga, terus punya anak gitu Iya. sebagai peran ibu. Nah, bagaimana caranya untuk membangun kesadaran bahwa si finansial ini adalah bagian dari self care? Nah, karena seringkali perempuan tuh lebih memikirkan orang lain dulu nih, gitu. Baru dirinya. Itu gimana kalau dari Mbak Ina sendiri mungkin Iya. pengalaman? Iya, sebenarnya self care itu Mbak Wulan tadi yang kita sempat cerita di awal, itu adalah sesuatu yang malah membuat kita itu menjadi lebih bahagia, Ya. lebih terawat dalam tanda kutip, dan lebih Termotivasi dan lebih baik ke depannya. Jadi financial self care itu bukan berarti ekstrim, nggak bisa belanja, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak juga. Justru itu nanti menjadi salah satu hal yang bisa kita gunakan lebih maksimal ke depannya. Jadi bagi saya sendiri di umur 30 itu memang kita udah harus mulai starting dengan yang tadi. Ya. Setelah kebutuhan pokok terpenuhi, likuiditas juga aman, tentu pastinya kita juga udah mulai bisa sedikit menyisihkan untuk investasi dan ke depannya gitu ya. Melalui tadi bisa investasi reksadana, bisa beli emas atau apa ke SBR depannya. gimana tuh, Mbak, SBR sekarang juga gitu? di Victoria juga kita salah satu midisnya Kemenq. Jadi memang kalau untuk mau investasi seperti obligasi, SBR, ST, SR itu juga bisa ada banget. ya. Dan itu juga sangat retail Mbak Wulan karena mulai dari 1 juta. Tuh, Itu juga kan udah 1 mulai juta. bisa. Coba bayangkan berapa gelas kopi yang kita spend. Iya, Ternyata kita bisa iya mulai ya. betul. Oke. Nah, kalau saya sendiri boleh sharing, kalau saya selalu mengingatkan pada anak-anak gitu. Begitu kita terima gaji dalam bentuk self care financial saya harus membayar diri saya sendiri. Iya, betul. Berapapun itu, nggak peduli kecil atau besarnya Iya, gitu ya. iya. Tapi we have to pay ourselves first. Yes. Berterima kasih kepada diri kita bahwa sudah berusaha. Iya, betul. Gitu ya. Jadi jangan semua tuh apa-apa harus ke anak, apa-apa harus ke Iya, suami gitu ya. iya. Belum tentu suami memberikan semuanya ke kita loh. Iya. Wah, ini kayaknya mulai curhat nih Boleh deh, sesinya. boleh. Tapi kalau buat saya itu penting sebagai suatu gesture dan juga memaksa kita untuk menabung sih sebenarnya. Iya, ya iya, kan? iya. Sebelum habis dengan Betul. kosmetik lah, dengan lifestyle lah dan segala iya, macam. Iya. Jadi so you pay yourself first. Karena kita tidak akan pernah bisa menuang dari gelas yang kosong. Iya, betul Gitu. sekali. Kalau gelas kita kosong, mau nuang apa juga nggak bisa. Nggak bisa. Dan itu juga hubungannya dengan wellness gitu Iya. kan. Kalau kita sendiri sebagai seorang ibu istri yang mentalnya tuh atau moodnya berantakan aur-auran gitu, gimana kita bisa berelasi dengan baik dengan anak kita, dengan suami kita atau lingkungan kita nih. Iya. Gitu kan. Kebayang banget sih Mbak Ina kan sebagai head of Markom pasti you have to manage ya Iya. yourself to be sane. Iya, betul, Iya nggak sih? betul. Karena kan ketemu banyak orang Iya. gitu. Terus you have to present the company Iya. gitu tanpa harus chaos gitu kan. Iya. Padahal mungkin kita chaos ya di belakang. Iya. Tapi itu tidak terlihat ya Iya. kan. Jadi berusaha baik di depannya. Jadi terlihat ya sobat Ucap.
yang financial self-care-nya terjaga akan seperti ini gitu ya. Oke, menarik banget deh. Terus kita lanjutkan. Boleh. Nah, kalau ngomongin tentang uang, ada banyak sekali mitos dan tabu yang beredar nih di masyarakat atau mungkin dari orang tua kita ya, atau pengalaman sebelumnya. Nah, saya ingin membahas beberapa hal yang sering menjadi pertanyaan perempuan. Yang pertama, ada anggapan bahwa Menteri Keuangan alias yang mengatur keuangan rumah tangga itu sebaiknya perempuan. Iya. Setuju nggak sih kalau ini? Setuju banget. Setuju ya? Yang Gitu. ditanya saya soalnya. Kenapa setuju? Dan kadang-kadang juga perempuan dinilai kurang cakap. Makanya saya senang nih ada sesi ini ya, atau pembicaraan ini supaya perempuan tuh lebih melek lagi gitu. Finansial nggak harus yang ribet-ribet, tapi yang simple, tapi it helps us to manage gitu. Iya. Tapi tadi kembali ya, cocok nggak jadi Menteri Keuangan? Cocok. Oke, kenapa? Kalau menurut saya, in my opinion ya, karena perempuan itu sebenarnya tadi Mbak Wulan udah sempat sampaikan, kita tuh memegang berbagai peran ya. Iya. Kita pikirin rumah tangga iya, kita pikirin anak-anak juga iya. Artinya kita memang berusaha untuk memanage segala sesuatu itu dengan in proper way. In one time. In one time, exactly. Jadi menurut saya wanita sebagai Menteri Keuangan itu pas, karena dia tuh bukan orang sebenarnya yang egois dan selfish ya. Iya. Karena mereka itu akan mengotak-ngotakannya sesuai kebutuhan. Oke. At the end walaupun ada lebihnya tanda kutip buat kita biar kulit glowing, wellness tadi ya, itu adalah self rewardnya gitu. Iya. Tapi sebagai Menteri Keuangan yang baik, biasanya perempuan itu menjadi lebih kepeka dengan berbagai hal. Jadi nggak, mungkin kalau bapak-bapak pengalaman pribadi nih ya, Coba suaminya. iya, kebenaran untung lagi nggak ada, Oh, jadi bisa curhat. Oke. Lihat apa, misal ya, kendaraan baru nih, Oh, iya. baru ada salah satu exhibition apa gitu kan, Iya. wah kayaknya udah harus ganti nih gitu kan. Kalau kita, bentar dulu ya, nanti bayar tahun depan sekolah masih ada langsung lengkap 3 nih ya kan. Iya, Jadi iya. menurut saya tuh somehow perempuan itu memang menjadi lebih detail dan sangat hati-hati Punya dalam menggunakan, pertimbangan yang punya lebih. pertimbangan yang lebih Oke. gitu. Nah, ini penasaran aja sih dari Bank Victoria sendiri. Kalau memang udah setuju nih perempuan jadi Menteri Keuangan, apakah ada dari program atau dari aktivitas yang memang harus membantu nih justru perempuan-perempuan ini menjadi menteri keuangan yang lebih handal gitu. Iya, Mungkin iya. basicnya udah ada ya tadi, Iya. kita punya kepekaan, kita bisa multi peran gitu kan. Tapi kan nggak semua orang sama Iya. mempunyai pengetahuan yang sama. Ada nggak Iya. sih kayak event atau ada kelas gitu yang memang mengcater ibu-ibu ini gitu Iya. untuk menjadi Menteri Keuangan yang baik? Iya, benar banget Mbak Wulan. Jadi saat ini kita lagi aktif melakukan Friday Banking. Di Oke. kegiatan itu kita suka menyasar, mengundang para ibu-ibu atau komunitas-komunitas untuk datang. Di mana nanti kita akan melakukan sharing terhadap produk program yang ada di kita dan benefitnya terhadap para nasabah atau calon nasabahnya kita. Sehingga mereka bisa melihat segala sesuatu menjadi lebih clear, menjadi lebih bank wide, kemudian nanti bisa memilih dan menyesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Oke. Gitu, seperti itu. Tapi ini Friday Banking nggak hanya khusus untuk perempuan kan? Enggak, tapi ada somehow ada yang memang di mana temanya khusus perempuan. Oke. Seperti kita kerjasama sama salah satu organisasi yang nanti berhubungan dengan kesehatan payudara nih, misal, Oke. atau kesehatan. Jadi memang mengarah ke situ dan kemudian nanti hubungannya adalah dengan bagaimana kita bisa manage apabila somehow terjadi sesuatu sementara kita sendiri belum ready untuk itu gitu. Jadi memang kita berusaha untuk memberikan share informasi atau sharing knowledge atau event-event yang mungkin bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh kaum perempuan. Oke, jadi ada ya ada. effort atau Iya. kegiatan-kegiatan Iya. yang memang akan Iya. mendukung Betul. perempuan lebih financial, mempunyai literacy dalam financial. Dalam ya. financial literasi keuangan. Oke, nah sekarang tadi ya dengan segala macam kebutuhan dan segala macam yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, banyak banget nih yang kita pasti berhubungan dengan cicilan. Iya. Ya kan, kayak kita sekolah sih cicilan ya, nggak mungkin kita nggak punya cicilan gitu kan. Nah, lalu ada mindset pokoknya lunasin dulu gitu ya semua cicilan baru bisa nabung gitu kan. Kayaknya nggak ngumpul-ngumpul ya kalau kayak gitu ya. Tapi nggak sampai-sampai. nggak kelar ya gitu. Nggak kelar. Nah, menurut Mbak Ina nih,
berpikir sehat apa ini sehat gak sih atau bener apa enggak sih atau justru malah ya tadi nggak nyampe gitu. Dan apabila kalau misalnya sekarang tuh kalau saya rasa penyakit yang paling berat adalah pinjol. Iya, ya. betul sekali. Itu tuh ngeri banget ya karena sangat easy to access. Tapi begitu kita sudah terjerat dan menyeramkan ya, sekali. gitu. Mungkin ada nggak sih cerita sharing dari Mbak Ina sendiri? Mungkin ada dari nasabah yang pernah terjerat gitu atau stuck dalam cicilan gitu. Iya, betul. Jadi memang setuju banget Mbak Wulan. Makanya kenapa kita kalau ke nasabah juga suka mengingatkan untuk kalau memang ada kebutuhan, ambillah in a proper way atau proper place gitu ya. Artinya bisa ke bank atau instansi yang keuangan yang benar-benar aja deh gitu kan ya. Karena pinjol ini kan mulutnya manis, setelah itu mencekek gitu kalau bahasanya. Jadi memang ada kejadian di mana nasabah itu merasa bahwa awalnya mereka pikir wah ini kayak kecil, mudah, sangat cepat prosesnya juga, sementara gampang banget, uangnya langsung dapat, terus kemudian cicilannya juga awalnya dianggap oh iya gampang ya, mudah ya gitu, dan terakhirnya ternyata mereka terjerat dengan percentage jumlah interest rate-nya, bunganya yang begitu besar sampai dengan berapa puluh persen gitu kan ya. Jadi memang pinjol ini adalah sesuatu yang harusnya bisa disikapi dengan bijaksana gitu kan, terutama hati-hati pinjol yang sikapnya hidden seperti sorry to say pay later ya. Pay later itu ada yang terselubung karena sebenarnya memaksa untuk kebenaran belum sempat pindahin saldo top up nih, pay later aja gitu. Loh, kalau deal itu bisa sampai 40-50% bisa beli another barang gitu kan ya. Jadi memang harus hati-hati. Dan kalau tadi komposisi antara bayar cicilan duluan atau nabung, tadi balik lagi Mbak Wulan 50-30-20. Si pembayaran cicilan artinya harus ada di komposisi 50%. Di mana itu ada masuk dalam kebutuhan pokok yang harus memang kita penuhi dan kewajiban kita gitu. Sehingga tadi dengan 50-30-20 sisanya adalah masih akan ada persentage buat kita menyisihkan, jadi tidak ada alasan gitu kan. Jadi ya. Itu cicilan masuk ke 50 ya? 50, makanya cicilan juga jangan ditimbang-timbang, oh masih ada another 30-20 lainnya, itu yang itu kedisiplinan itu yang nggak boleh, harus jadi pertimbangan. Oke, gitu. menarik, thank you, sudah ada pencerahan sekarang. Oke, nah sekarang tadi selain soal tentang utang, cicilan gitu ya, ada juga tadi perasaan, mungkin banyak perempuan merasakan financial guilt. Ya tadi sih udah dibahas sedikit juga. Terus misalnya merasa bersalah menggunakan uang untuk diri kita sendiri, untuk glowing lah, untuk fitness lah atau apa. Kalau dari Mbak Ina sendiri gimana tuh untuk menghadapi financial guilt? Kayak I spend too much on this gitu. Tapi gimana menyikapinya? Kalau saya tadi karena saya ngerasa tadi Mbak Wulan udah sampein kan, kita udah kerja dengan maksimal gitu kan ya. Jadi memang saya merasa kalau kita juga tetap butuh yang nama self reward. Yang penting saya udah lakukan 50-30-20 dan saya akan ambil dari bagian itu untuk self rewardnya saya sendiri, karena kan skin juga perlu glowing ya. Selain financial juga tetap harus glowing gitu. Jadi dua-duanya berjalan berbarengan, glowing bareng gitu kan. At the end of the day is about wellness. At the end keseimbangan dan keselarasan. Betul. Apapun itu. Walaupun di financial, which is adalah salah satu dimensi dari wellness itu sendiri. Wah, seru banget nih ya ngobrol-ngobrol kita ya. Terutama tadi udah ngebahas tentang financial self care yang Mbak Ina sendiri udah terapkan nih. 50, 30, 20 gitu. Nah, sekarang kan mungkin penerapannya itu udah dari tadi ya, disiplin udah mungkin dari muda kali ya, sebelum berkeluarga mungkin. Jadi mulai dari dapat uang jajan. Berarti sekarang udah waktunya menikmati ya. Betul sekali. So how do you enjoy your investment? Sebenarnya investasi kan kita bisa rasakan jangka panjang dan jangka pendek. Kebenaran saya punya cerita nih, tidak dalam jangka waktu yang panjang, si investasi ini udah bisa saya rasakan manfaatnya. Jadi Mbak Wulan, ada masa di mana satu waktu saya itu harus resign dari pekerjaan saya, dikarenakan namanya istri mengabdi pada suami, tetap sebagai perempuan timur, sehingga saya harus mengikuti
tugas di tempat yang lain sehingga saya tidak bisa melanjutkan pekerjaan saat itu. Tapi bagi saya itu bukan sesuatu hal yang harus ditakuti karena sebenarnya saya juga udah prepare untuk beberapa hal, termasuk ya tadi dengan adanya dana pribadi atau dana darurat yang sudah kita investasikan dan simpan sebelumnya, saya masih bisa enjoy dengan segala macam hal yang memang saya pernah lakukan sebelumnya tanpa feeling guilty karena memang udah ada pos-posnya dan bisa menikmatinya dengan tanpa rasa takut karena tidak ada budgetnya gitu kan. Jadi memang semuanya sudah dipersiapkan. Salah satu contoh wanita bijak. Jadi udah mempersiapkan hal itu ya. Jadi benar-benar kita sendiri udah ada posnya dan biasanya kalau perempuan itu biasanya yang sudah biasa memegang uang, punya penghasilan dan tiba-tiba stop, itu ada sesuatu kekhawatiran loh seharusnya yang terjadi. Tapi itu justru dirimu enggak tidak ya, sama karena sekali. You did the good things before that. Gitu. Karena financial self reward dan financial self-care itu sendiri sebenarnya adalah bagaimana kita bisa memegang kendali kehidupan kita menjadi lebih baik ke depannya. Betul. Memang segala sesuatu dalam kehidupan tuh nggak ada yang pasti. Betul. Yang pasti adalah bagaimana kita menyiapkan dan bagaimana kita merespons terhadap situasi itu. Dan salah satunya terutama dalam hal keuangan. Gitu kan. Setuju, agree. Apalagi kalau ibu saya nih, sebagai perempuan, ibu saya selalu bilang, kamu sebagai perempuan harus mandiri. Dalam arti punya tuh kemantapan atau kestabilan ekonomi gitu. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi gitu. Dan paling kalau sebagai perempuan yang memang mandiri, kita tidak bergantung pada orang lain, suami, orang tua gitu. Jadi itu suatu hal mindset yang penting juga untuk diterapkan. Setuju. Gitu. Oke, wah banyak banget nih. Kita banyak belajar dari obrolan kita yang mungkin singkat tapi santai, serius tapi santai. Terima kasih Mbak Ina untuk percakapannya hari ini. Dan Ucap Women, terima kasih juga sudah mendengarkan kita sampai akhir. Semoga kita semakin sadar bahwa uang bukan hanya soal angka, tapi juga tentang rasa aman tadi ya. Rasa aman, kebebasan, dan juga kemampuan kita merawat diri serta orang yang kita cintai. Ingat, financial self-care bukan berarti egois. Itu berarti kita menyiapkan fondasi yang kuat agar bisa hadir utuh untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk masa depan kita. So, mari kita mulai langkah kecil hari ini. Dan sampai jumpa di episode Ucaps berikutnya. Jadilah dirimu, suarakan mimpimu, dan pancarkan indahmu.